data itu bisa ditransfer. Nah, ini yang menjadi kata kunci transfer data pribadi ini yang menjadi titik kontroversi. Begitu muncul ini, tanpa tahu di dalamnya ini apa ya ditransfer, untuk keperluan apa, karena memang belum jelas. Nah, ini kan harus paham. Ketika publik udah paham, akhirnya kita bisa lihat, bisa mengawal gitu. Mana yang kira-kira data yang harus dijaga, supaya mereka itu, oke, silakan ambil bagian data itu, tapi yang ini jangan. Kalau di sisi Indonesia, ini kan nggak ada yang ngontrol ini. Kita ada UU PDB, Perlindungan Data Pribadi. Tapi yang menjamin ini, antara data kita dipakai dengan benar atau tidak, ini siapa? Kominfo? Bukan. Gizmo Talk Podcast by Gizmology. Halo Gizmo Friends, balik lagi sama saya Pras di Gizmology. Nah, Gizmo Friends, belakangan mungkin Gizmo Friends sudah mulai lihat ya di media sosial, terus ada berita-berita di situs pemberitaan nasional gitu. Kalau lagi terjadi yang namanya transfer data antara Amerika Serikat dan Indonesia. Sebenarnya itu juga saya agak kurang tahu banyak gitu. Apakah seberapa besar transfer datanya ini dan semuanya kayaknya pada panik gitu di media sosial, di Twitter, X ya sekarang bilangnya, terus di Instagram gitu. Nah, di sini kebetulan ada Mas Ismail Fahmi dari Drone Emprit ya. Drone Emprit itu mungkin Gizmo Friends kalau lebih mengenalnya sebagai platform analitik. Nanti kita akan tanya apa itu Drone Emprit sedikit dan bagaimana sih apa yang sebenarnya terjadi transaksi transfer data pribadi ini antar dua negara. Jadi mungkin kita langsung mulai dulu ya, perkenalan dulu dari Mas Ismail Fahmi. Halo Mas, apa kabar? Halo Mas Pras. Mas, mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut terkait transfer data pribadi nih, dijelaskan sedikit dulu boleh deh Mas, Drone Emprit itu apa? Mungkin buat Gizmo Friends yang belum tahu. Gitu. Ya, jadi Drone Emprit itu sebetulnya adalah tools yang kita pakai untuk menganalisis percakapan publik di media sosial dan juga pemberitaan di media online gitu. Dia melakukan crawling, scraping. Kalau dulu pakai API, sekarang kita scrape dari media sosial yang kita monitor itu. Selama ini memang kelihatan seperti Twitter saja ya, tapi sebenarnya banyak. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok juga sama, Thread juga sama. Kita monitor juga ada LinkedIn masuk, kemudian juga media online yang besar gitu. Dari situ kita coba lakukan misalnya kita ingin tahu opini publik, isunya apa, sentimennya seperti apa, petanya seperti apa. Jadi kalau di jurnalistik kan ada 5W1H ya. Ya itu kita lakukan itu untuk mengeksplor insight yang ada di dalamnya. Menarik ya. Tadi Mas Fahmi nyebut Threads itu sudah bisa diambil, datanya udah lumayan banyak orang pakai sekarang ya. Udah valid buat nambahin data gitu. Oke. Nah, terus juga Mas Ismail ini belum lama dia habis merilis tulisan komprehensif 22 halaman terkait itu tadi yang akan kita bahas nanti, transaksi transfer data antar dua negara ini, dan mungkin aku akan taruh linknya di deskripsi ya, ada situs dari SlideShare gitu. Nah, tapi mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut, kenapa sih Mas isu ini tuh begitu penting dan kenapa masyarakat perlu tahu lebih lanjut tentang perjanjian ini? Padahal mungkin ada yang kayak, ada beberapa orang yang kayak mungkin bercanda, yaudahlah emang kayak dataku udah nggak ada yang pribadi ya, sebenarnya udah ada di sana gitu. Tapi menurut Mas Ismail, untuk sebelum kita memulai lebih jauh nih, kenapa sih kita harus care dengan proses yang lagi terjadi ini? Ya, pertama terkait dengan isu transfer data ya, itu kan kesepakatan, konsekuensi dari kesepakatan antara Presiden Prabowo dengan Trump. Nah, supaya kita bisa mendapatkan 19% kan tarifnya jadi jauh turun di situ. Dan salah satu item di sana konsekuensinya adalah harus ada semacam kepastian hukum bahwa kita data itu bisa ditransfer. Nah, ini yang menjadi kata kunci transfer data pribadi ini yang menjadi titik kontroversi. Begitu muncul ini, tanpa tahu di dalamnya ini apa ya ditransfer, untuk keperluan apa, karena memang belum jelas. Pemerintah pun saat itu juga sama tidak menjelaskan. Ini loh yang ditransfer, prosesnya seperti apa. Jadi langsung masyarakat menggunakan persepsinya sendiri-sendiri. Yang saya lihat pertama kali penting untuk dibahas ya di sini adalah kita harus bisa membedakan mana yang sifatnya persepsi publik, opini publik, ya, dan kemudian juga yang sebenarnya seperti apa gitu. Nah, salah satu kelemahan pemerintah dalam komunikasi kemarin
Di situ salah satunya. Dia tidak menjelaskan. Jadi seperti karena tidak ada penjelasan ini detailnya seperti apa sih. Akhirnya dari pemerintah sendiri kan dari Menteri A bilang A, Menteri B bilang B, beda-beda sehingga publik pun bicara dengan persepsinya sendiri. Ini kita harus dijelaskan gitu. Nah, kenapa publik akhirnya perlu tahu? Pertama, ini kan data mereka ya, dan mereka pun akan melakukan transaksi gitu. Dan dalam transaksi bisnis antar negara yang dibutuhkan apa? Trust, kepercayaan. Untuk kata kuncinya itu ada di trust. Kalau seandainya publik tidak trust, dia akan tidak percaya sama pemerintah, tidak percaya sama bahkan institusi bisnis sendiri. Nantinya ini akan terjadi, bisa dikatakan transaksi bisnis, kerjasama bisnis yang luar biasa besar. Ya. Sekarang besar diharapkannya kan makin besar lagi ya. Dan perusahaan-perusahaan besar di Amerika pun juga bisa lebih punya kepastian hukum itu ketika diterapin di Indonesia. Misalnya apa? Microsoft, Google, ya, dengan Metanya, kemudian Amazon dan lain-lain. Dan di mana kita sudah selama ini sudah naruh data kita di sana. Kita pakai Google, datanya ada di mana? Kan ada syarat dari pemerintah, misalnya datanya harus di Indonesia gitu. Kemudian Amazon dan lain-lain, AWS, itu kan data harus di Indonesia. Dan mungkin nantinya jadinya tidak harus di Indonesia datanya, servernya di Amerika pun nggak apa-apa, misalnya seperti itu. Dan datanya apa? Yang selama ini kita pakai. Nah, ini kan harus paham. Ketika publik udah paham, akhirnya kita bisa lihat, bisa mengawal gitu. Mana yang kira-kira data yang harus dijaga supaya mereka itu oke, silakan ambil bagian data itu, tapi yang ini jangan gitu. Nah, siapa nanti akan memastikan itu? Nah, karena perlu ada pemerintah kan. Nah, di sini publik bisa menuntut pemerintah untuk memastikan mana data yang bisa di-share dan mana yang tidak bisa di-share gitu. Tapi menurut Mas Ismail nih, dengan adanya publik yang sekarang panik dia di media sosial tuh, itu adalah termasuk respon yang bagus karena mereka berarti perhatian dengan data pribadinya, atau sudah seharusnya mereka paham untuk tidak panik lebih dulu gitu? Di satu sisi saya melihat sisi positifnya adalah care ya. Tapi kita kan selalu care terhadap isu-isu yang sifatnya kontroversial. Bukan hanya ini care. Pada saat kontestasi politik dimintain fotokopi KTP, ya dikasih ya. Padahal di situ kan jauh lebih bahaya, itu data pribadi kita dikasih. Di situ nggak care gitu. Tapi di sisi yang lain karena ini ramai ikut care juga. Jadi ada care-nya ini harus didasari oleh ilmu sebetulnya ya. Jadi bukan hanya ikut-ikutan karena ramai, ikutan ramai juga gitu. Nah, care-nya di sini harus dilihat ya, supaya apa? Kita tidak terbawa kepada emosi saja. Ini apa sih sebetulnya data yang benar-benar di-share? Prakteknya seperti apa? Dan tidak langsung kemudian kita menggunakan asumsi sendiri. Apakah mereka salah publik sekarang? Ya nggak salah. Karena pemerintah pun juga waktu itu belum menjelaskan kan mana yang kira-kira yang di-share dan yang tidak di situ gitu. Jadi sebagian pihak yang kemudian yang paham tentang ini, ya, makanya kemarin saya buat tulisan sampai 22 halaman itu. Karena saya prihatin gitu ya, melihat ini praktek yang sebetulnya sudah wajar dilakukan. Tetapi komunikasi publiknya saat itu dari pemerintah kok nggak clear juga gitu. Sehingga paling nggak ya udah saya ikut kontribusi aja menjelaskan gitu kepada publik. Ini loh sebetulnya data yang dikirim dan selama ini sudah terjadi gitu. Dan kayak Google naruh datanya harus di sini. Mungkin nanti naruh datanya bisa di server Google yang ada di sana gitu. Dan itu is okay gitu. Kira-kira seperti itu. Untuk sesuatu yang memang sangat besar ini, memang penjelasan kemarin dari mungkin pihak pemerintah tuh kurang lengkap ya. Jadi kita juga paniknya tuh baru panik langkah awal mungkin ya Mas ya. Jadi kayak nggak ngerti harus apalagi yang dipikirkan gitu ya, mungkin dengan ilmu-ilmu dan segala macam. Oke. Mas, sekarang mungkin lebih terkait transaksi data tadi. Kan ada banyak pihak yang terlibat kan pasti kan, walaupun kita memang tahu ya antara dua negara, mungkin dari Presiden Prabowo dan Trump, tapi mungkin buat Gizmo Friends yang masih bingung atau penasaran, mungkin Mas Ismail bisa jelasin singkat pihak-pihak utama yang berperan tuh siapa aja sih? Mungkin di Indonesia siapa atau di Amerika siapa gitu. Jadi kalau kita pertama lihat ya di UU PDP, Pelindungan Data Pribadi, itu ada tiga pihak gitu ya. Pemilik data, ya kalau di dalam konteks Indonesia pemilik data itu berarti ya yang kita sendiri ya. Kalau misalnya ada layanan yang menggunakan data kita untuk komersial ya. Kita ikut membeli produk dan lain-lain. Datanya kan data kita pemilik data. Atau mungkin di kesehatan juga sama. Kemudian yang kedua itu pengelola data ya, apa sih namanya, pemilik data, kemudian dia yang akan mengontrol data ya, controller. Yang kontrol itu adalah
mereka yang punya program dan aplikasi dan punya kebutuhan itu. Ya, misalnya kalau kita terkait dengan data kesehatan, elektronik medical record misalnya ya, pemilik datanya kita sebagai pasien. Terus kemudian kontrolnya siapa? Kemenkes, Kementerian Kesehatan, karena dia yang akan mengumpulkan data-data kita. Kemudian prosesor data, siapa yang mengolahnya? Ya, yang mengolah itu kan perlu ada server, database, aplikasi. Apakah itu Kemenkes? Bisa jadi mereka punya tim sendiri dan lain-lain. Tapi bisa jadi di outsource. Outsource-nya misalnya ke siapa? Misal nih ke BUMN juga, ke Telkom misalnya gitu. Jadi pihak yang memproses itu ada Telkom. Jadi di sini ada 3 pihak. Di dalam UU PDP, 3 pihak ini masing-masing punya hak dan kewajiban. Dan kalau seandainya ada terutama yang mengontrol data, kontrol sama yang memproses data, kalau dia melakukan kesalahan, bisa ada sanksinya. Nah, sekarang kita lihat nih, antara Indonesia dan Amerika. Prinsipnya sih sebutnya sama saja. Ya. Yang terlibat, kalau kita lihat, siapa yang pemilik data? Ya kita. Kita sebagai konsumen nantinya. Ya. Kita ini siapa? Bisa warga, kita sebagai user sendiri, karena kita menggunakan aplikasi Google misalnya, Gmail, dan lain-lain. Bisa juga kita sebagai company, perusahaan, karena kita menggunakan layanan mereka. Kemudian yang kedua, controller. Kontrolnya siapa di situ? Ya, Google, terus kemudian Meta, dan lain-lain. Ya, karena mereka yang punya kepentingan untuk dapetin data-data kita. Data dalam bentuk apa misalnya? Kalau kita pakai Google, kan ketahuan tuh, ngeklik sana kemari, itu kan behavior. Kita menggunakan Meta, Facebook, ketahuan kita suka apa dan lain-lain. Itu kan data-data behavior kita ada. Nah, itu disimpan sama mereka. Prosesornya juga mereka sendiri, kan gitu. Nah, ada pihak yang lain, yaitu government. Nah, government di sini antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat di sana. Di sinilah kemudian government yang menggovern nantinya kan. Dia tuh punya kepentingan untuk menjamin supaya katakan Amerika ya ini Amerika first, bisnisnya kan jalan, ya keuntungan buat Amerika. Indonesia juga sama, bagaimana memberikan manfaat yang besar buat masyarakat kita kayak gitu, rakyatnya. Jadi inilah pihak-pihak yang terkait lah ya kalau kita lihat. Jadi di masing-masing inilah yang kemudian kita bisa analisis gitu. Datanya apa, dipakai oleh siapa, nanti dalam bentuk apa, transfernya seperti apa, ya kita bisa lihat juga seperti itu. Ya, makanya kayak dikhawatirkan oleh publik itu data KTP misalnya gitu. Coba ini di mana nih gitu. Kalau data KTP misalnya, ini bahkan bukan data KTP. Kalau kita pergi ke Amerika, ngurus visa mas, bukan hanya di Amerika, semua negara, kalau kita ngurus visa, coba apa aja yang diminta? Foto KTP mungkin ya, atau kartu keluarga, terus kemudian paspor. Kartu keluarga itu artinya apa? Bukan hanya kita, langsung tahu bapak, ibu, anak, itu ketahuan. Dan bukan hanya itu, kopi transaksi keuangan perbankan 3 bulan terakhir kita ngapa-ngapain aja tahu semua. Jadi sebetulnya sudah terjadi, bahkan jauh lebih detail, bukan sekedar data pribadi saja dapat gitu. Nah, sekarang Amerika menambahin, kalau mau ke sana akun media sosialmu apa? Jadi perilaku kita nanti juga dimonitor, itu kan hak mereka gitu. Dan ini di dalam cross border kan antar negara itu sudah berjalan dan sudah umum terjadi. Ya. Cuma memang kalau di sisi Indonesia ini kan nggak ada yang ngontrol ini. Kita ada UU PDB, Perlindungan Data Pribadi. Tapi yang menjamin ini antara data kita dipakai dengan benar atau tidak, ini siapa? Kominfo? Bukan. Terus kemudian BSSN? Bukan. Siapa yang dapat amanah? Ada badannya. Badan Perlindungan Data Pribadi ini yang belum dibentuk gitu. Jadi ini yang harus segera dibentuk. Oke, sembari transaksi ini sedang dibuat dan dimatangkan gitu ya. Perlu ada satu lubang yang perlu diisi ini ya Mas ya berarti. Oke. Terus kalau dibilang kalau kita identifikasi siapa yang untung siapa yang rugi, kira-kira siapa tuh Mas dari pihak-pihaknya? Kalau dilihat dari kesepakatan itu ya, pertama pemerintah Amerika jelas dia pengen untung kan. Untungannya apa? Dia bisa menjamin perusahaan-perusahaan besar dia kan melakukan bisnis di Indonesia dengan kepastian hukum, terutama soal data. Selama ini Indonesia kan luas sekali, sebagai market itu luar biasa. Jadi pada pengen masuk ke kita. Pemerintah kita juga pengen untung. Untungnya apa? Tarif tadi. Ternyata dengan begini tarifnya bisa lebih rendah. Dengan tarif rendah, kalau ini negara-negara yang di ASEAN yang lain kan juga lagi negosiasi tarif nih. Kalau seandainya tarif kita paling rendah, artinya apa? Barang kita masuk ke sana jadi lebih kompetitif dibanding yang lain. Jadi bisa menimbulkan ekspor yang lebih banyak. Keuntungan harapannya kan gitu. Keuntungannya apa? Kita lebih kompetitif, lapangan pekerjaan dan lain-lain bisa
bisa lebih tumbuh lagi karena kita menciptakan barang-barang yang bisa kita ekspor ke Amerika. Sebetulnya dua pihak ini pingin untung, ya, secara di atas kertas pingin untung di sana gitu. Dan karena cross border ini kan sudah praktek yang umum dan soal data ini menjadi isu bukan hanya antara kita dan Amerika, bukan. Eropa juga sama. Ketika dia kerjasama sama Amerika, Amerika juga nerapin hal yang sama dengan ke Indonesia dengan Eropa itu. Udah lama itu. Dan yang paling strict itu Eropa. Ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan ternyata Amerika minta data banyak. Sementara di Amerika itu mereka ada peraturan yang membuat khawatir orang Eropa itu. Jadi pemerintah Amerika bagian intelijen itu ada undang-undang yang memungkinkan mereka itu bisa langsung mengakses data server perusahaan besar dia. Mau minta data Google harus boleh, minta data dari Meta boleh. Dan ini juga sama. Kalau dengan kita hal seperti itu juga bisa terjadi, ya itu yang dikhawatirkan. Snowden itu udah membongkar praktek itu, udah lama sebelumnya, dan itu terjadi bukan hanya di Indonesia, terhadap yang di Eropa pun juga sama. Gitu. Jadi problemnya kita hadapi sama dihadapin yang lain. Sehingga di sini kita tuh bisa belajar Mas nanti dari negara yang lain, terutama Eropa, gimana mereka menjaga data pribadinya itu. Oke, ya karena di Eropa dengan GDPR sudah jalan lebih dulu gitu ya. Mas, tapi terkait untung rugi ya, ini mungkin pertanyaan kelas 5 SD ya, tapi di media sosial tuh ada yang nanya. Jadi kalau misalnya sudah ada kesepakatan antara Amerika dan Indonesia, harga iPhone bisa lebih murah ya? Apakah kalau misalnya ini terjadi harga bisa lebih murah, atau justru kalau ini nggak terjadi harga iPhone bisa lebih naik gitu? Ya. Nah itu kan contoh ya, harapannya kan misalnya kayak Tesla. Gitu. Kita itu kalau lihat Mas ya, barang-barang kayak gitu kan pas kesannya harganya cuma segini US dollar, di rupiahan segini, tapi sampai di Indonesia berkali-kali lipat. Nah logikanya kan juga seperti itu kan. Jadi barang-barang di Amerika yang selama ini kena pajak, kena tarif berulang-ulang sampai di kita, jadi tarifnya kan nggak ada, jadi murah. iPhone jadinya harusnya lebih turun. Kemudian alat-alat kesehatan bisa juga gitu. Kan kita juga butuhkan alat kesehatan. Teknologi kesehatan juga makin meningkat, makin banyak. Jadinya barang-barang jadi harusnya lebih murah. Di sisi yang lain ya kita jadi konsumen alat itu. Tapi dari situ harusnya kan produktivitas. Saya pikir ini di situ. Kita bikin barangnya sendiri kan nggak bisa, bikin iPhone nggak bisa. Dengan harga murah, kita jadi pasar. Gimana memanfaatkan itu? Alat-alat kesehatan misalnya gitu. Tadinya mahal, sekarang jadi murah. Artinya rumah sakit bisa punya banyak alat yang bagus kan? Pelayanan kesehatan harusnya apa? Turun, gitu kan? Untuk scanning ini, scanning itu. Tadi bilangnya awalnya, kenapa biayanya mahal sekali? Ya, alatnya mahal. Nah, sekarang alatnya murah. Harusnya apa? Ongkos kesehatan harusnya turun juga, logikanya gitu harusnya ya. Jadi dampaknya emang sangat luas ya kalau memang sudah terjadi. Tapi ya karena ini lagi persiapan, jadi perlu banyak yang disiapin benar-benar dari awal gitu ya Mas Ismail. Oke, nah sekarang mungkin lebih segmented lagi ngebahas transfer data pribadi. Jenis datanya tuh apa aja sih Mas yang nanti ditransfer dari sekian banyak? Yaitu kayak tadi Mas Ismail sempat bilang, di Twitter pada takut, data dari Dukcapil apakah di-share ya gitu. Jadi kan gini ya, kalau kita lihat yang real saja, kepentingan Amerika ini apa sih? Dia kan banyak, di balik itu kan banyak company besar yang ingin masuk di Indonesia dan perlu kepastian bisnis. Company besar itu apa? Ya udah jelas di depan mata kita, ada Google, Facebook, dan kawan-kawannya itu banyak sekali. Dan mereka itu akan ngolah data besar, manfaatkan data kita. Datanya data apa? Kita login, itu data. Kita punya akun, password, itu data. Kita buka ini, buka itu, semua data. Transaksi jual beli, ketika misalnya ada di Facebook, ya itu kan juga ada datanya masuk di sana semua gitu. Kalau nanti perusahaan mereka itu membeli marketplace kita juga sama, itu data juga. Nah, itu semua data itu. Kemudian nanti kalau ada kerjasama kesehatan, riset tentang kesehatan, karena misalnya siapa tahu kan ada riset tentang kesehatan itu, ada produk kesehatan yang masuk, kemudian di situ kan ada data yang mau nggak mau harus diolah. Data apa misalnya? Data penyakit dan lain-lain. Ini kan juga sama, perlu, kan jadi khawatir kita nih kan. Apakah itu semua sebelumnya sudah terjadi? Sudah ada beberapa proyek di Amerika yang dilakukan di Indonesia kan untuk collect informasi di Indonesia itu. Dalam riset pun juga sama, riset tentang kesehatan antara para peneliti Indonesia dan di luar negeri. Kadang-kadang kan juga sama. Data kita kan diolah juga. Jadi itulah data-data itu semua, Mas. Jadi kalau dibilang apakah data KTP dan lain-lain, saya kira
nggak harus begitu gitu. Lebih banyak berguna buat mereka itu kan data-data yang seperti transaksi, behavior yang selama ini memang sudah ada di dalam server perusahaan-perusahaan besar itu. Gitu. Itu datanya. Mungkin ya itu mungkin bisa sedikit menjawab kepanikan Gizmo Friends ya, karena emang data yang namanya juga data pribadi ya, kita sampai mungkin bisa wajar kalau panik, tapi again data pribadi apa yang kira-kira bisa menguntungkan transaksi antar dua negara gitu ya Mas Ismail. Oke, lalu kalau terkait UU PDP nih, itu kan dirancang supaya data pribadi kita aman. Terus apakah dengan adanya UU PDP jadi memungkinkan pembatasan tertentu kepada platform di Amerika Serikat supaya ada persetujuan eksplisit mungkin atau mungkin nanti ada audit independen jadi transaksinya lebih aman gitu. Nah ini yang kalau di UU PDP kan aturannya sudah jelas dan itu yang menjadi shield kita, benteng sebetulnya. Jadi kita bersyukur Indonesia sudah punya UU PDP. Gitu. Kalau sekarang belum ada kan lebih repot. Kita belum ada kerangka untuk melindungi. Yang meskipun belum dijalankan dengan baik ya. Ya karena kita belum ada badannya, tapi paling nggak kita udah punya bahan ini. Jadi ini loh yang kita mau. Data-data ini yang nggak boleh nyebar, data-data yang ini yang boleh disebar. Di UPDP sendiri kan udah jelasin tuh, mana data-data yang personal, private, mana yang bisa di-share, mana yang nggak boleh, mana yang kira-kira harus dijaga. Nah, di Amerika seperti ini nggak ada dia. Jadi lebih loose gitu kan. Jadi karena intelijen mereka bisa mengakses banyak data. Makanya di Eropa dia punya GDPR kan sudah ada, General Data Protection Regulation di sana. Itu sangat menjaga datanya orang-orang Eropa ketika mau kerjasama dengan Amerika. Nah, di Amerika ternyata nggak ada. Ini apa yang mereka lakuin? Nggak match nih. Pelindungan datanya nggak match. Amerika lebih rendah, sementara ini tinggi. Makanya ada kesepakatan khusus poin per poin barangkali itu special kontrak gitu. Oke, perusahaan Google atau apa segala macam ini standar kontraknya seperti ini. Oke ya gitu. Indonesia bisa belajar dari situ. Oke. Nah, dengan UPDP ini jadi satu kerangkanya. Nah, badan yang dibentuk tadi idealnya inilah yang kemudian memperjuangkan. Oke, kita sudah kesepakatan memang, tapi kita perlu buat aturan. Di Indonesia sudah punya ada UU PDP. Kami juga perlu menghormati undang-undang ini. Kita juga ada kesepakatan bisnis. Makanya mana nih yang kira-kira bisa di-share dan mana yang tidak. Oke. Kan bisa seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya pertanyaannya, apakah keamanan data Amerika Serikat sudah aman? Jawabannya gimana, Mas? Kalau dibilang belum ada itu kan. Kalau di Amerika sudah aman atau tidak? Kan yang menjadi khawatirkan, kita gini, prakteknya ya. Data kita kan sudah ada di server Google, sudah ada di server Meta dan lain-lain. Mereka punya algoritma AI dan lain-lain yang mereka pakai untuk mendapatkan pola behavior pasar kita, perilaku pasar kita. Misalnya kalau mau transaksi produk tertentu yang paling bagus di mana nih? Oh, karena artinya banyak penjualan itu di antara Jepara dan Jakarta untuk produk tertentu misalnya gitu. Nah, ini kan jadi informasi intelijen buat mereka. Ya, nah itu kan bisa dimanfaatin. Nah, di level itu kan sih oke-oke saja itu ya. Tapi kalau kemudian wah, ini ada tokoh tertentu, si Ismail kayak gini nih. Tolong dong, saya minta datanya lengkap segala macam gitu. Nah, ini bisa nggak? Kemudian si lembaga intelijen Amerika itu kemudian minta kita, udah dikasih semuanya. Data Dukcapil segala macam gitu tentang kita gitu. Nah, ini dasarnya apa? Kalau toh iya, apakah begitu random anytime butuh karena apa yang dicurigai? Atau harus ada notifikasi kerjasama dengan pemerintah sini gitu. Nah ini kan hal-hal yang kemudian bisa dibicarakan berikutnya. Oke, berarti ya itu tadi yang perlu dibicarakan adalah bagaimana perizinannya dan segala macam yang masih belum jelas. Ini wajar saya kira, kan dibicarakan yang di klausul itu kan soal kepastian ya, kepastian hukum bahwa ada transfer data untuk cross border ini. Gitu. Detailnya seperti apa ya, makanya harusnya dibicarakan. Nggak kemudian whatever data minta. Kan di situ ada klausul juga menghormati aturan yang masing-masing kan. Ya, aturan di kita adalah UU PDP. Nah, ini kemudian kita jadiin sebagai landasan gitu. Ketika itu diimplementasikan kita ada dasarnya. Oke. Nah, kalau tadi mungkin sedikit dibandingkan UU PDP, tapi kalau keamanan data Amerika Serikat kalau dibandingkan dengan Eropa dengan GDPR-nya gimana, Mas? Ya jauh ya, saya kira ya. Amerika itu kurang melindungi di situ. Bahkan cenderung
undang-undang mereka memberikan power yang sangat besar kepada negara untuk mengontrol rakyatnya, melihat data segala macam rakyatnya itu, dan kemudian juga orang yang di luar juga gitu, di mana perusahaan Amerika beroperasi maunya ya itu juga dia langsung ambil datanya juga bisa, kan penguasa dunia kan gitu persepsinya. Sementara Eropa itu yang paling kuat ya dibanding yang lain kalau kita lihat dengan GDPR itu. Dia berusaha untuk memprotek banget. Jadi secara proteksi Eropa jauh lebih bagus gitu. Makanya banyak perusahaan Amerika itu kena denda. Google itu bisa jutaan euro kena ada. Ya. Yang lain-lain juga sama. Kenapa? Karena mereka ternyata terbukti memanfaatkan data individual kayak gitu ya untuk keperluan yang seharusnya tidak boleh, bertentangan dengan GDPR. Dan itu datanya cukup banyak ya, case-nya banyak sehingga bisa kena denda. Dan itu ada itu di GDPR itu satu situs yang nge-track perusahaan-perusahaan mana yang banyak kena dapat denda itu. Amerika nggak pingin itu kan terjadi, makanya perlu ada kepastian hukum, terutama dengan Indonesia ini. Tapi sedikit off the record ya Mas, aku tadi mikir karena di Eropa kan memang sebagus itu GDPR untuk berniat untuk melindungi data. Tapi ada mungkin side effect-nya adalah kayak misalnya ketika kita beli iPhone lalu dipakai di Eropa, fitur-fiturnya ada yang kayak nggak bisa karena itu adalah lebih ke Amerika sentris gitu ya. Itu berarti nanti yang kayak gitu tuh bisa terjadi di Indonesia nggak ya Mas? Kayak nanti ada limitasi-limitasi demi melindungi data. Ya. Jadi ini sudah umum ya, ada antara kenyamanan dan security. Ini tuh seperti kalau kita main juga jungkit. Ya. Kita harus cari titik keseimbangan. Kalau kita pingin sangat aman, ya tingkat keamanan paling tinggi gitu, kenyamanan jatuh. Kalau kita pingin nyaman banget, ininya jatuh Mas, nggak aman. Contohnya, saya pingin kalau menggunakan HP itu langsung dia tahu tentang saya, nyaman Mas. Tidur dengan lelah. Saya tahu kamu butuh ini kan, ini apa misalnya, ini ada produk baru, ini ada acara baru, karena si aplikasi tahu banget tentang saya semuanya. Nyaman nggak? Sangat nyaman. Tapi kan ngeri, data kita nggak ada itu proteksi keamanan itu di situ nggak ada, karena kita udah kasihin semua gitu. Di sisi yang lain, ketika kita pingin, saya mau sangat aman, ya udah iPhone kita, HP kita tidak boleh tahu tentang jadwal saya, kesukaan saya segala macam. Jadi aplikasi-aplikasi yang hanya jalan ketika dapat data tentang kepribadian kita, behavior kita, nggak jalan. Jadi aplikasi ini hanya untuk apa? Untuk nelpon doang barangkali, untuk browsing dan nelpon, tapi nggak cerdas karena nggak tahu tentang kita. Jadi itu trade antara dua itu. Dan sekarang itu kecenderungannya saya lihat banyak produk-produk, fitur-fitur itu kan untuk kenyamanan. Gimana untuk kenyamanan itu membutuhkan informasi jauh lebih banyak tentang kita, sehingga kita harus approve itu. Misalnya ini, ada aplikasi diinstal. Saya pengen mengetahui lokasi Anda real time, boleh atau tidak? Kalau saya biasanya enggak gitu. Ya, tapi kalau seandainya saya approve. Gitu. Kemudian notifikasi Mas, twing muncul juga, twing ada ini ada itu. Kalau saya semua aplikasi saya matikan semua. Kenapa? Notifikasi itu ingin mengambil perhatian kita. Jadi ibaratnya, boleh nggak ketika kamu mau tidur, kamu sholat, ketemu dengan orang, saya panggil halo gitu kan, notifikasi, tolong buka saya gitu. Seolah nyaman, tapi mengganggu privasi kita dan lain-lain gitu. Jadi kira-kira gitu, ini memang sudah umum, bisa jadi kita maunya apa? Kenyamanan, keamanan. Atau balance, kalau bisa kan balance di antara duanya. Ya mungkin Gizmodo bisa mulai menyesuaikan diri ya dari sekarang, kayak mungkin sekarang kita masih bisa nyaman nih dengan fitur-fitur di handphone dengan AI-nya segala macam yang udah bisa build habit harian, tapi mungkin nanti akan ada sedikit perubahan gitu. Nah terkait notifikasi tadi menarik sih, karena sekarang dengan perkembangan smartphone misalnya, notifikasi ada yang kayak kalau mau ngasih akses lokasi itu 1 kali aja atau seterusnya, ada juga yang titik persis atau approximate. Itu mungkin bisa nyambung ke pertanyaan saya selanjutnya ke Mas Ismail. Jadi di tengah kondisi yang sekarang ini, sampai di media sosial mungkin ada yang bilang Indonesia ini negara open source gitu, tapi menurut Mas Ismail langkah-langkahnya apa aja sih selain kayak tadi disable notif dan lainnya, langkah-langkah yang direkomendasikan untuk menjaga privasi gitu. Ya. Jadi kalau dibilang kita negara open source itu kan berangkatnya dari betapa data kita kan sudah terekspos.
kebocoran data berkali-kali sudah ada di sana. Ada satu marketplace datanya 92 juta hilang, bocor itu betul itu ada di marketplace. Dan di sana kita bisa beli itu tabel database-nya itu. Nah, di situ kan ada nama, tanggal lahir, nomor telepon, email kita, itu kan luar biasa. Belum dengan yang lain-lain. Jadi kalau sekarang dibilang bocor itu udah bocor banyak. Pertanyaannya sekarang di tengah dunia internet ya, sekarang dunia digital, di mana data kita sudah ada di sana kemari. Artinya kita bisa sekolah bisa jalan. Semua orang ini tahu tentang saya. Semua aplikasi ini udah tahu saya. Twitter, Facebook, YouTube, segala macam tahu tentang saya. Sehingga aplikasi-aplikasi yang lain karena memanfaatkan data yang bocor tahu tentang saya. Sekarang bagaimana saya bisa aman? Ya. Nah ini makanya ini sangat penting untuk kemudian kita bisa jaga-jaga. Kita tahu di mana titik-titik orang memanfaatkan kita. Misalnya ini, saya bekerja di satu perusahaan. Nah di situ kan tahu di perusahaan itu kawan-kawannya siapa saja misalnya. Orang bisa aja bikin akun pakai nama kawan saya, dapatnya kawan saya dan nomor teleponnya dari mana? Dari marketplace yang bocor tadi. Dengan foto kawan saya, minta tolong dong, ini kerjaan saya belum selesai. Wah ini saya lagi ada, ini butuh duit. Ya, paling sering kan itu, penipuan duit. Minta tolong dong, ini saya dari bank, ini. Karena tahu bahwa kita punya rekening di bank tertentu. Ya, akhirnya, misalnya gini, saya nggak punya rekening di bank A gitu. Kalau kemudian dia bilang ke saya, Pak tolong, ini ada penawaran di bank A. Kita kan langsung tahu bahwa ini bohong kan? Tapi kalau dia tahu, Bapak di bank B, Bapak punya rekening ini. Nomornya kira belakangnya seperti ini. Ini ada masalah, Pak. Tolong diklik ini untuk membetulkan. Jadi lebih presisi. Akhirnya kan kita merasa tertipu nantinya. Berarti ada data betul. Yang memang udah di nah, ini ya. Betul. Yang di dunia penuh tipu ini. Kita harus tahu. Ya, kita harus menggunakan cara berpikirnya orang jahat itu. Mereka akan menipu kita itu di mana saja. Kapan? Motifnya apa? Kan biasanya kan kapan? Pada saat kita lengah. Motifnya apa? Misalnya untuk mengeruk rekening kita. Yang paling sering kemarin juga gitu. Ini ada bank, ada penawaran, terus centang biru, ya. Tolong diklik. Istri saya aja hampir. Anda di Instagram Anda ada dapat centang biru. Tolong klik ini untuk ngisi form. Dia tuh kita udah nggak lihat lagi URL. Nah itu perlu tahu. Ada orang akhirnya tahu kita kan, mencoba menipu, dikasihlah link URL. Nah, kalau URL-nya itu misalnya bla 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 blogspot baru dalam kiring instagram.com. Kadang yang terlihat kan URL-nya kan seolah instagram.com, padahal ini harus di-educate. Bukan itu yang dilihat. Lihat URL pas bagian awalnya, ternyata blogspot pasti tipuan. Gitu. Atau kalau seandainya ada ini orang kita kenal ngirim sesuatu kok belakangnya ada APK dan lain-lain. Nah, praktek penipuan inilah Mas yang harus dipahami oleh publik. Di mana mereka akan ditipu dengan cara penipuannya, apa yang nanti akan dicuri. Ini yang harus kita kasih tahu ke publik. Data kita udah bocor di mana-mana. Tapi kalau seandainya kita tahu gimana melawan, di titik mana lemahnya kan kita, gitu kan, pasti dia akan menghajar pinggang saya misalnya gitu. Saya udah siap-siap. Nah, ya kayak gitulah, kayak kita kalau main karate apa itu pertahankan diri. Itu hard truth ya kalau data kita udah bocor kemana. Tapi memang Mas ya, sekarang tuh penipuan email tuh serem banget loh. Apalagi kalau misalnya Gisma Friends ada yang iPhone-nya hilang. Ya. Itu 1-2 hari pasti akan ada. Jadi kayaknya yang ngambil handphonenya itu pakai tools yang otomatis dia bikin email dan halaman untuk riset akun iCloud tuh bener-bener mirip bahkan URL-nya. Kayak cuman antara pakai I besar sama L gitu loh Mas gitu. Kayak mungkin kalau udah kayak gitu susah banget, tapi mungkin salah satu kuncinya adalah nggak boleh panik kali Mas ya. Ya betul. Ya pertama memang nggak boleh panik, tetapi memang ada literasi keamanan digital itu yang sangat penting ya. Itu harus dibuat. Kayak Gizmologi ya. Ya. Bisa membuat itu. Misalnya seri ya, mungkin bisa dibuat seri yang pendek-pendek. Penipuan itu ada di mana saja kira-kira. Oke. Ya kayak ini kan podcast kan panjangan nih. Coba dibuat seri-seri pendek, seri 20 penipuan yang sering dilakukan, yang sahabat Gizmologi harus tahu. Data kita udah di mana-mana. Tapi contoh misalnya satu, undangan APK, itu kan paling gampang. Iya, yang paling banyak juga. Terus biasanya ada lagi,
ketika ada pengumuman tertentu dari pemerintah, ya, Anda akan mendapatkan bansos. Oh, langsung Mas, mereka bergerak duluan. Dari data-data itu orang ini Anda akan dapatkan bansos. Tapi untuk kayak gitu klik ini ya. Gitu. Itu harus kasih tahu salah satunya berarti ketika pemerintah mengumumkan sesuatu, di mana sebagian kelompok masyarakat yang mendapatkan sesuatu, itu biasanya secara psikologis itu momen penipu itu akan kasih tahu. Contohnya gini. Ini Mas dibikin, bikin yang banyak deh. Yang jadi memanfaatkan euforia dan emosi ya. Euforia, emosi, ketakutan. Misalnya kayak gini. Suatu saat kan soal cross border ini lagi rame. Kan bisa aja mengingat akan sekarang lagi sudah disepakati antara Amerika dan Indonesia gitu kan. Data Anda terancam akan dikirim. Kalau Anda tidak ingin data Anda dikirim ke Amerika, perbarui kirim klik link ini gitu kan. Kan kekhawatiran, ketakutan itu bisa dimanfaatkan. Begitu diklik, ujung-ujungnya cuma simpel. Mereka minta kode apa itu misalnya PIN dari bank kita, CVV gitu ya. Kemudian kode supaya kita bisa diakses itu Gmail kita dan lain-lain. Biasanya kan kalau kita punya keuangan dan lain-lain, informasi kredensial kan dikirim ke email, dikirim ke yang lain. Dari situ mereka udah bisa mengakses data keuangan kita, disedot habis gitu. Ya itu ya Gizmo Friends. Jadi tadi udah dibocorin sama Mas Ismail momen-momen apa dan modus penipuannya seperti apa. Semoga Gizmo Friends bisa lebih mawas diri untuk tidak terlalu mudah reaktif dan panik mungkin ya ketika ada sesuatu hal yang terjadi kalau ada perubahan. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir Mas, closing nih. Kita tadi udah ngomongin banyak banget tentang transaksi data pribadi gitu. Kalau dirangkum 2-3 kalimat ya Mas, pesan yang Gizmo Friends benar-benar harus tahu gitu terkait yang sekarang lagi terjadi. Terkait dengan cross border data transfer ya. Pertama, jangan kemudian melihat apa yang lagi ramai di internet itu sebagai sebuah kebenaran. Tapi itu opini, ya. Banyak hal-hal yang berkembang itu sifatnya opini, dan opini itu membuat kita apa? Bisa jadi khawatir, panik, tidak percaya sama pemerintah. Aku bilang, ya memang kadang pemerintah kan kadang bisa dipercaya. Ya iya, tetapi kalau dasar kita tidak percaya karena opini yang salah, jadinya kan salah juga. Tapi kita nggak percaya, tapi sifatnya kritis kan gitu. Ya. Jadi ini yang sering terjadi, banyak disinformasi itu disebarkan dalam bentuk opini, ya, dan yang diserang itu emosi kita. Dia serang emosi. Sementara kalau kita mencoba meluruskan, kita bisa menggunakan data dan fakta. Data dan fakta itu kering, Mas. Data dan fakta itu tidak menarik, kering, nggak kemana-mana, sehingga sering disinformasi karena sampai emosi itu nyebar 6 kali lipat lebih cepat. Klarifikasinya, jalannya pelan-pelan. Nah, ini juga sama. Kita perlu membuat klarifikasi juga yang sifatnya juga dalam bentuk narasi yang mudah menyebar juga gitu. Menyentuh emosi juga gitu. Tapi paling tidak untuk pertahanan kita ya, kawan-kawan, hati-hati aja di situ. Banyak opini-opini yang dasarnya dari asumsi yang belum tentu benar. Jangan langsung kemudian kita jadi korbannya itu. Ya, kayak gitu Gizmo Friends ya. Jadi seru banget obrolan kita hari ini. Thank you banget Mas Ismail. Sama-sama. Nanti kita akan ngobrol lagi sama Mas Ismail terkait yang ada di kawasan Mas Ismail ini, ada drone emprit. Kita akan bahas lebih jauh tentang itu. Nah, kalau Gizmo Friends mau tahu lebih banyak tentang apa yang biasa Mas Ismail diskusiin, mungkin ada Twitter atau Instagram pribadi? Ya, saya lebih banyak aktif di Twitter ya, @ismailfahmi. Instagram juga ada, tapi itu kebanyakan jalan-jalannya aja, sama melon, sama anggur. Oke, kalau gitu sampai ketemu di episode berikutnya. Nantikan episode Gizmo Talk berikutnya. Bye-bye.